Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas AFL 2 mengenai Huawei. Perkenalkan, nama saya Fania Ayu Permatasari dengan NIM 01606021110299. Selanjutnya, tentang mengenai latar belakang Huawei. Huawei merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi yang cukup terkenal dalam memproduksi telepon pintar dengan harga yang terjangkau. Produk ini berasal dari negara Cina dengan pendapatan tahun melebihi 90 miliar. Perusahaan ini memiliki 180.000 karyawan termasuk 10.000 orang karyawan yang berada di Afrika. Rumusan masalah ada dua. Pertama, bagaimana perusahaan Huawei melakukan investasi dalam negara Afrika. Kedua, mengapa perusahaan Huawei memilih negara Afrika dalam melakukan investasi segar besar-besaran. Pertama, pembahasan Huawei memanfaatkan investasi asing langsung FDI dan usaha kolaboratif di Afrika untuk mendirikan 2 fasilitas Libgap, 4 keraktor pusat regional, 6 pusat pelatihan, dan 20 kantor perwakilan. Terlepas dari beberapa tantangan, operasi Huawei di sana terbukti sangat menguntungkan. Perusahaan memanfaatkan skala ekonomi, tenaga kerja murah, dan banyak keuntungan lainnya. Untuk menjaga biaya tetap rendah, Cina memainkan peran kunci dengan membiayai dan menyediakan keahlian dan membangun yang dibutuhkan. Berbagai negara Afrika merampingkan peraturan dan menciptakan lingkungan yang ramah bisnis, meningkatkan daya tarik mereka untuk lebih banyak FDI. Pembahasan kedua, Afrika merupakan benua dengan kepadatan penduduk terbesar kedua di dunia. Dengan populasi lebih dari 1 miliar, sebagian besar negara di Afrika bermasalah dengan kondisi ekonomi yang buruk. Kebanyakan orang di Afrika subsahara hidup dengan kurang dari $4 per hari. Baru-baru ini Afrika mulai tumbuh secara ekonomi, sebagian karena peningkatan investasi dari luar negeri. Permintaan Afrika untuk komunikasi seluler berkembang pesat di Ghana, Kenya, dan Afrika Selatan. Misalnya sekitar 85% warga memiliki ponsel dibandingkan dengan 90% di Amerika Serikat. Dampak positif investasi. Pertama, investasi Huawei berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi. Kedua, perluasan jaringan seluler memungkinkan orang Afrika banyak di antaranya tinggal di daerah terpencil untuk mencari pekerjaan dan berinteraksi dengan kontak penting. Ketiga, menghubungkan ke internet semakin meningkat dan pertumbuhan komersial. Penerapan di lapangan. Di Uganda, Huawei mengembangkan pusat data pemerintahan dan beberapa proyek skala besar yang menghubungkan berbagai lembaga ke jaringan pusat. Di Ghana, Huawei menginvestasikan lebih dari 100 juta untuk mengembangkan fasilitas telekomunikasi. Di Afrika Utara, Huawei mengadakan usaha patungan dengan GT Corporation untuk memperluas jaringan seluler di 9 kota dan membangun 8.000 seluler telekomunikasi di Aljazair. Huawei membentuk jaringan seluler untuk melengkapi jaringan seluler yang diselesaikan oleh GT. Baru-baru ini Huawei dan Global Marine System membentuk usaha patungan untuk mengembangkan infrastruktur telekomunikasi di Afrika. Implikasi penelitian ada dua. Pertama, Afrika dapat dimanfaatkan dari segi prospek bisnis dikarenakan banyak masyarakat yang membutuhkan alat telekomunikasi dikarenakan adanya peningkatan HP di kawasan Ghana, Afrika Selatan, dan Kenya. Kedua, negara Afrika masih memiliki biaya gaji yang rendah dan mengalami peningkatan pendapatan sehingga dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Kesimpulan, Huawei dapat memaksimalkan penjualan di Afrika dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir di kawasan Afrika. Selain itu, perusahaan memperoleh biaya yang rendah dengan melakukan produksi di Afrika sehingga dapat menjual produk lebih rendah dibandingkan pesaing. Sekian presentasi dari saya.